Halo, bersama Tiander dan ini Realme C11 RMX 2185. Kali ini saya akan membahas kasus mati lampu atau no backlight. Teman-teman bisa perhatikan di sini, HP-nya sudah dalam kondisi terbongkar ya. Jadi ini HP lemparan dari teman teknisi. Sebenarnya ini cuma memperkuat ya, apakah benar analisanya ini mati lampu. Nah, ini posisi saya cas tanpa pasang baterai. Arusnya itu ada ya, kecil seperti berirama ya, 0,02 naik 0, sekian ya. Nah, nanti hasilnya ini harusnya berbeda ketika saya coba pasang baterai ya. Ini masih 0,0 sekian. Nah, sekarang saya coba menggunakan baterai kemudian dicas ulang ya. Arusnya itu harus lebih tinggi. Jadi analisa saya untuk mengecek HP itu mati total seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya pastikan HP ini memang tidak mati total, tapi kemungkinan seperti analisa teman, dia kasus mati lampu atau blank display ya. Nah, ini pada saat saya cas, di sini ada getar ya. Jadi bergetar kemudian hilang. Jadi fix memang ini kemungkinan besar kasus blank display atau kasus mati lampu. Nanti kita cek saja apakah penyebabnya hanya kasus blank display atau karena mati lampu. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kondisinya sudah seperti ini. Ada dua kaleng yang sudah dicabut, kaleng power dan kemungkinan kaleng area cas atau audio ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kaleng yang kecil sudah dicopot. Kemudian sudah ada lubang di area CPU ya. Ini kalau saya perhatikan mesinnya agak sedikit bengkok ya. Kemungkinan karena benturan keras atau jatuh ya. Sekarang saya mau coba dulu ukur jalur ya. Nah, ini mempermudah karena LCD-nya sudah dicopot ya teman-teman. Kenapa saya bilang ini sudah dipermudah? Karena trik saya kalau mengukur jalur lampu, posisi HP seperti ini ya, mesinnya kita hubungkan, kemudian saya ukur jalur K1 atau katoda 1 bagus, katoda 2 bagus, dan yang ujung ini anoda ya. Ya, jadi kalau anodanya itu sebagai fillet flash biasanya ya. Nah, ini kalau saya balik, katodanya ternyata tetap jalan ya, katoda 1 dan katoda 2 nya jalan. Kemungkinan ini sebagai ground ya. Jadi asli tegangan filletnya ini yaitu di jalur anoda ya. Jadi ketiga jalur ini semuanya bagus terhubung ya. Nah, setelah saya ukur ternyata jalur anodanya masuk ke sini ya, sudah dapat. Karena kelihatan memang bentuk dari regulator IC lampunya ya. Iya, dia melewati ada dioda ya, kemudian ada kapasitor. Nah, ini dia saya tunjukkan jalur untuk anodanya ya. Ini dia.
yang ini ya, ada kapasitor dan ada dioda. Jadi ini fix untuk jalur K1 K2 aman, A juga aman ya, atau anodanya aman. Nah, berhubung sudah terdeteksi untuk jalur lampu, di sini saya mau coba ganti koil ya. Jadi teman-teman bisa lihat video saya yang lain. Kalau saya menganalisa jalur lampu, yang paling mudah itu saya ganti terlebih dahulu koilnya ya. Ini dia, ada satu koil. Ya, untuk memperkuat analisa saya di sini, setelah saya cari untuk interaktif fetch-nya sudah support ya di skema online Pragmafix. Sekalipun skemanya belum ada, tapi ini sudah sangat membantu teman-teman. Nah, di sini langsung dikasih tahu ya letak dari IC display. Nah, ini untuk display. Nah, ini untuk IC lampunya ya, backlight IC. Sedangkan yang hijau itu ternyata audio ya. Ya, sekarang kita coba cari dulu untuk bagian IC lampunya ya, yang ini display. Nah, ini dia untuk struktur IC lampu ya, area lampunya. Jadi benar ya, ada katoda 1, katoda 2 dan anoda ya. Nah, betul posisinya ternyata di sini teman-teman. Dia menuju ke lanjut ke sini. Ini bukan lampu ya, ini jalur biasanya V-power atau V-sys ya. Dan ini dia untuk jalur lampunya. Oke, ternyata sama seperti yang saya analisa. Jadi langsung saja saya mau eksekusi koil yang tadi saya curigai. Harus dicabut dulu ya, kemudian diukur. Di sini saya bantu dulu dengan thermal pad ya, supaya CPU-nya tidak kepanasan ya. Ya, kalau di blower sudah pasti semua boardnya panas ya teman-teman. Cuma kalau kita tambahkan thermal pad, CPU-nya itu jauh lebih aman ya, tidak gampang kepanasan. Oke, ini dia koil yang mau saya eksekusi. Jadi koil ini saya cabut, kemudian nanti saya coba ukur ya apakah terhubung atau putus. Sebenarnya sekalipun koilnya itu tetap bagus ya, mungkin kasat mata seperti itu ya, tapi kebiasaan saya setiap koil di area lampu kalau saya cabut pasti saya ganti dengan koil yang baru ya. Oke, ini dia koilnya sudah saya cabut. Saya bersihkan dulu timah di kedua kakinya ya. Ya, kenapa harus diganti? Ya, namanya kasus mati lampu, kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan koilnya. Bisa saja terhubung, tapi cat filamen dari kumparan di dalam koil ini sudah short ya, atau terkelupas. Oh, ini ternyata koilnya putus ya teman-teman. Mudah-mudahan penyebabnya memang dari koil yang putus ini. Oke, saya cari dulu dari kanibalan apa yang cocok ya. Nah, ini kalau tidak salah mesin Oppo F1s ya. Nah, bedanya koil yang saya pakai ini bukan seperti bentuknya bulat ya, tapi kotak.
Sebenarnya coil yang seperti ini paling bagus ya teman-teman, karena kalau kita ngukur tegangan yang mengalir di coil itu lebih mudah ya, karena kita bisa ukur dari bagian atasnya saja. Kalau coil yang bentuknya bulat, mau tidak mau kita harus cabut coilnya ya. Oke, ini dia sudah saya cabut, tinggal saya pasang kembali di mesin Realme C11 ini. Iya, kita berharap saja mudah-mudahan memang coil ini penyebabnya ya, supaya analisanya itu tidak panjang, tidak rumit ya. Ya, saya pikir sudah pas pemasangan coilnya ya. Lanjut saya coba bersihkan dulu dengan thinner. Sudah jadi kebiasaan saya ya teman-teman, kalau selesai eksekusi mesin apalagi banyak flux harus dibersihkan ya, supaya kelihatan rapi dan bersih ya. Nah, ini juga jorok ya, kelihatan fluxnya banyak banget ya. Harus seperti itu teman-teman, biasakan kerja yang rapi dan bersih. Iya, ternyata hasilnya tetap sama teman-teman. Nah, setelah saya cek lebih jauh lagi ya teman-teman, saya coba analisa. Untuk jalur lampunya bagus ya teman-teman. Ini saya cuma ukur hambatannya saja. Saya ukur hambatannya, ternyata semuanya terhubung. Jadi tidak saya ukur tegangannya, tapi cuma nilai hambatannya terhubung dengan baik. Kemudian saya fokus ke area jalur displaynya teman-teman. Anggap saja untuk area lampunya tidak masalah ya. Jadi saya fokus ke jalur displaynya. Nah, ini dia jalur displaynya. Jadi di sini saya ukur satu persatu nilai hambatan yang sesuai dengan warna ya teman-teman, artinya jalur masing-masing ya. Yang unik ternyata setelah saya ukur hambatan di kaki nomor 3 ini ya, maksudnya kaki ketiga dari kanan atas ya, yang warnanya orange apa coklat nih ya. Ya, intinya seperti itu. Nah, kalau diukur ternyata hambatannya itu tidak ada. Ini namanya LCM AV ya. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus ke hambatan di kaki nomor 3 ini, karena kalau diukur seperti tidak nyambung ya. Tapi ternyata memang seperti itu, dan dia tidak NC tapi masuk ke kaki IC display ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu fokus ke kaki itu ya. Nah, ternyata masalahnya ada di sini teman-teman, di kaki ketiga dari kanan bawah ini. Setelah saya ukur hambatan jalurnya, ternyata tidak ada sama sekali ya. Nama jalurnya DSIO D3P. Dan setelah saya telusuri, ternyata jalurnya itu masuk ke area CPU ya teman-teman.
Ya, dia terhubung ke sini. Tapi sebelum masuk ke CPU, dia juga terhubung ke resistor. Saya zoom lagi. Nah, ini dia teman-teman. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, ini dia ya, yang warnanya seperti orange atau apa ini, DSIO D3P. Dan yang lebih luar biasa lagi ya, bukan hanya satu jalur, tapi ada beberapa jalur ya. Yang berikut jalur yang putus ya, saya tunjukkan lagi ya teman-teman. Ini sedikit dibikin ribet ya, karena harus zoom kemudian perkecil supaya saya bisa lihat jalurnya menuju kemana ya. Maklum ini namanya interactive patch karena belum ada skemanya ya. Tapi sekalipun tidak ada skema, ini sudah sangat-sangat membantu ya teman-teman. Bersyukurlah yang punya Pragmafix. Oke, kalau tadi kaki ketiga putus, nah ini dia. Yang berikut kaki nomor 5 ya, teman-teman bisa lihat ini dia DSIO D0N. Jadi ini jalur kedua yang putus ya. Tadi yang pertama kaki nomor 3 dari kanan bawah DSIO D3P, kemudian DSIO D0N. Nah, yang berikutnya lagi saya hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini dia DSIO D1P. Nah, kaki ke-12 ini juga ternyata putus. Kemanakah jalurnya terhubung? Ya tentu saja masuk ke CPU juga ya. Tapi untungnya sebelum masuk ke CPU, jalurnya ini juga melewati resistor. Ya, ini dia ya teman-teman. Yang tadi DSIO D3P, kemudian di sebelahnya ini warna biru DSIO D0N kalau tidak salah ya. Ini soalnya tulisannya kecil sekali. Dan yang satu lagi ini dia warna merah, hampir mirip dengan yang di sebelahnya ya teman-teman, jangan salah. DSIO D1P. Jadi warnanya ini mirip dengan yang di sebelahnya ini ya teman-teman, jangan sampai salah warna. Perhatikan nama yang ada di jalurnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia masuk ke CPU. Tapi sebelum masuk ke CPU terhubung juga dengan resistor ya. Oke, sekarang saya coba eksekusi jalur yang ada di dekat CPU-nya ya.
Oke, di sini nanti saya mau ukur apakah putus jalurnya ini masih terjangkau sampai di resistor atau tidak. Misalnya kalau resistornya tidak ada hambatan, ya sudah percuma ya teman-teman. Ya kemungkinan besar harus keruk PCB atau rebol CPU. Mudah-mudahan di sini masih bisa tertolong ya. Nah, ini kaki ketiga saya pastikan putus. Oke, dia terhubung ke resistor. Oh, ternyata aman ya teman-teman, resistornya di sini ada hambatan. Artinya setelah melewati resistor dia putus ya, masuk ke konektor LCD. Nah, ini ada nilai hambatannya dari CPU menuju resistor. Iya, saya pastikan kembali jalurnya putus ya teman-teman, tidak ada nilai hambatan. Dia masuk ke resistor ini, tapi kalau saya jumper ini posisinya berbahaya ya, karena ada sudut kaleng, bisa-bisa nanti terkelupas short ke kaleng ya. Jadi saya potong dulu sisa kalengnya ini supaya aman. Oke, saya pikir kalau sudah seperti ini baru bisa di jumper ya, aman. Nah, ini dia, ternyata ada hambatan di resistornya. Jadi nanti tekniknya seperti itu ya. Kaki ketiga jumper ke resistor yang satu, kemudian kaki kelima jumper lagi ke resistor yang satunya lagi, dan kaki yang ke-12 ya. Nah, ini juga teman-teman, untuk kaki 5 putus, apakah di sini ada? Iya, kaki 5 masih tertolong ya, tidak putus sampai ke CPU. Oke, di sini saya coba minta bantu teman biar dia yang pasangkan ya, karena saya harus standby dengan kamera. Iya, teman-teman bisa perhatikan seperti ini dia hasil proses jumper kaki display yang putus ya. Ada 3 jalur, sudah tadi dibantu sama teman untuk dijumperkan kaki 3, 5, dan 12 dari konektor LCD menuju resistor yang ada di bawah CPU ini ya. Ya, ini sangat tertolong sekali teman-teman, ternyata tidak putus jalur ke CPU, tetapi cuma putus sebelum masuk ke resistor. Oke, seperti apa hasilnya kita coba saja. Mudah-mudahan down ya teman-teman, karena kalau masih blank juga ya lumayan, sudah hampir buntu ini ya. Kalau saya terjemahkan tadi ya teman-teman, DS itu kemungkinan display ya, sedangkan IO itu mungkin input output. Ya, ini harap-harap cemas, apakah down atau tidak, kita coba saja. Oh, mantap ya, amazing, luar biasa. Ternyata down teman-teman. Jadi fix, memang penyebab layar ini gelap, ketiga jalur tadi putus ya. Oh ya, lupa tadi koil di area lampu ini juga saya ganti ya karena putus. Oke, jadi itu fix koil di area lampu. Kemudian yang ini IC display ya. Nah, jadi ketiga jalur ini ternyata penyebab blank display atau black screen barangkali ya.
lebih tepat memang dibilang black screen. Oke, ini untuk finishingnya teman-teman, jangan cuma di jumper seperti ini. Supaya aman, di sini saya lanjutkan untuk proses lem ultraviolet ya. Tujuannya itu supaya aman, kemudian jumperannya juga tidak mudah lepas ya. Ya, kalau menemukan lem ultraviolet terlalu pekat seperti ini teman-teman, saya sarankan dicampur dengan sedikit thinner ya, kemudian diaduk sampai rata, baru dioleskan ke PCB ya. Kenapa? Karena setelah saya pelajari, dengan cara seperti ini lemnya itu lebih cepat kering. Yang kedua, kalau kita sinari dengan lampu ultraviolet atau sinar matahari, keringnya itu merata ya teman-teman. Kalau terlalu pekat, biasanya itu bagian luarnya saja yang kering, tapi bagian dalamnya itu masih basah. Nah, kalau seperti ini agak cair. Kalau kita sinari dengan lampu ultraviolet atau sinar matahari, keringnya itu pasti merata sampai ke dalam ya. Iya, ini dia hasil dari lem ultraviolet. Tadi saya diamkan di dalam oven lampu ultraviolet selama sekitar setengah jam ya. Ini saya pastikan lemnya benar-benar keras, merata sampai ke dalam ya keringnya. Jadi tested lah, tidak perlu diragukan lagi. Oke, sekarang saya coba rapikan. Ya, kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman. Tidak ada kelengkapan lainnya, cuma dikasih mesin, frame dan LCD, juga baterai. Iya, sip ya. Sejauh ini keluar tampilan. Oke, jadi kesimpulannya ini, lampunya tidak keluar karena jalur displaynya ada yang putus ya teman-teman. Nah, di sini saya agak bingung mau menjelaskannya. Lampu tidak keluar belum tentu karena IC lampu atau regulator lampu bermasalah ya, tapi ada juga lampu tidak keluar karena jalur displaynya bermasalah. Kenapa? Karena itu yang biasa disebut enable lampu ada di jalur displaynya.
Jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah penjelasan saya mudah dipahami atau justru tambah bikin pusing? Ya terserah teman-teman sendiri ya, bagaimana memahaminya. Oke, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.